Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi yang indah ini, sungguh berbahagia sekali bila kita dapat bertemu kembali. Pagi hari ini kita bertemu di channel Robert W. Di Minutes with God. Menit-menit bersama Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil waktu sejenak, kita ambil beberapa menit sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tentu memberikan kita kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kisah di 2 Tawarik 15. Saya beri judul sesuai dengan ayatnya di ayat 7, yaitu tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi judul firman Tuhan dari firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat keadaan saat ini adalah keadaan yang berkepanjangan seperti tanpa sebuah kepastian, tanpa ada ujungnya, saudara. Sehingga orang mulai pesimis, orang mulai apatis, orang mulai tawar hati, orang mulai lemah semangat mereka dalam titik yang terendah, saudara. Bahkan ada beberapa yang mungkin menyerah sudah. Ya itulah, saudara, sesuatu keadaan yang berkepanjangan. Kalau kita lihat di dalam kisah ini, dalam 2 Tawarik 15 ini, pada saat itu Yehuda, negara Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Asa. Asa ini adalah anak Rehabiam dan dia adalah cucu daripada Salomo. Keadaan pada saat itu dikatakan di dalam ayat 3, 2 Tawarik 15 ayat 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran dari iman. Tidak ada pengajaran dari iman yang keluar, dan tanpa hukum. Betapa, saudara, sangat kacau keadaan pada saat itu. Di situ dikatakan lagi ayat 5, pada zaman itu tidak dapat orang pergi pulang dengan selamat. Karena apa? Di sana sini terjadi peperangan, terjadi perampokan, terjadi begal dan sebagainya, saudara. Sehingga orang takut untuk pergi kemana-mana. Sungguh terjadi kekacauan yang luar biasa, sehingga mengakibatkan orang hopeless, tidak punya harapan, tanpa semangat. Karena apa? Karena terjadi sesuatu keadaan, kekacauan, kesakan yang berkepanjangan di negara itu, di negara Yehuda pada saat itu. Ada tapi satu hal yang menarik, saudara, pada saat itu, yaitu seorang nabi yang bernama Asaria bin Oded. Dia mendapatkan firman Tuhan dan dia diperintahkan Tuhan untuk memberitahukan kepada Raja Asa. Dia mengatakan begini dalam ayat 2, dalam 2 Tawarik 15 ayat 2. Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda. Tuhan beserta kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia akan berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Satu hal yang sangat menarik, saudara, yaitu pertolongan Tuhan yang Tuhan tawarkan kepada bangsa Yehuda pada saat itu, pada zaman itu, di tengah kondisi yang saat itu penuh dengan ketidakpastian. Si Asaria bin Oded ini memberitakan firman Tuhan, memberitahukan kepada Raja Asa bahwa dia harus segera mencari Tuhan. Karena Tuhan berkenan ditemui selama kamu mencari, dia bilang begitu. Selama kamu mencari, Tuhan akan berkenan ditemui.
Jadi hal yang pertama, poin yang pertama saudara yang saat ini bisa kita tarik, satu hal yaitu di dalam ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik. Mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui. Wow, dasar saudara. Jadi satu hal saudara yang harus tetap kita lakukan pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat yang berkepanjangan seperti ini, yaitu kita harus tetap mencari Tuhan. Kita harus tetap mencari Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kita harus tetap mencari Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar lagi. Hanya satu yang bisa memberikan kita kepastian. Kita harus mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu saudara, satu poin yang harus kita perhatikan dan kita lakukan. Bila mana keadaan-keadaan kesesakan itu berkepanjangan, keadaan yang sangat berat itu berkepanjangan, yang saat ini mungkin menimpa kita, saat ini menimpa keadaan dunia ini, kita harus tetap mencari Tuhan, karena ialah Tuhan yang berkenan ditemui. Haleluya. Poin pertama itu saudara, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Karena ia adalah Tuhan yang berkenan ditemui. Kedua saudara, poin kedua adalah ketika kita sudah punya keinginan untuk mencari Tuhan, ada satu challenge, ada satu hal yang saat ini mungkin membuat kita berat karena kita sudah terlanjur patah semangat. Seperti yang dialami oleh Asa pada saat itu. Dia sudah patah semangat, jangankan membangkitkan semangat rakyatnya, saudara, yang mulai apatis, mulai kelelahan, mulai patah semangat. Membangkitkan dirinya sendiri pun saat itu dia hampir tidak mampu. Karena dia melihat keadaan sekelilingnya sudah terjadi orang-orang yang lemah semangatnya, orang-orang yang tawar hati, orang-orang yang apatis dan pesimis. Jadi ini adalah big challenge, adalah tantangan yang besar bagi Asa pada saat itu membangkitkan kembali semangatnya, kemudian membangkitkan kembali semangat rakyat-rakyatnya yang pada saat itu sedang mengalami pesimisme ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh, menarik sekali saudara, apa yang dikatakan oleh Asarya pada saat itu di ayat 7 seperti temanya pada pagi hari ini. Dia berkata kepada Asa, Raja Asa, si Asarya, Nabi Asarya ini berkata, hamba Tuhan Asarya ini berkata kepada Asa, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Haleluya saudara. Poin yang kedua, ini yang paling penting yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh patah semangat. Justru dalam keadaan seperti ini saudara, kita harus bisa membangkitkan diri sendiri, memotivasi diri sendiri, agar kita tidak sampai putus asa dan lemah semangat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa juga memberikan dampak bagi rekan-rekan kita, bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, untuk mereka sama-sama bangkit kembali semangatnya. Karena dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang pasti. Selalu ada pengharapan yang pasti, saudara. Haleluya. Walaupun saat ini tidak mempunyai dasar untuk berharap. Dalam Roma 4 ayat 18 mengatakan, sekalipun tidak ada dasar berharap, kita harus tetap berharap. Karena dalam Tuhan selalu ada kepastian, saudara. Jadi satu hal, poin kedua, kita harus bangkit, ayo bangkit semangatnya. Kita bangkit semangat kita bangkit semangat orang-orang di sekeliling kita. Kita mulai bangun
dari keterpurukan, kita mulai bangun dari kesesakan, saudara. Walaupun sangat sulit mungkin karena melihat kondisi yang seperti ini. Berkepanjangan, saudara. Suatu kondisi yang menekan, yang berkepanjangan, itu akan memberikan dampak. Ada dua hal. Yaitu pertama, orang itu pasti akan menyerah. Dia merasa, ya sudahlah, saya menyerah dan kalah. Tapi hal yang kedua, dia terus mencoba bertahan, membangkitkan semangatnya, dan membuat hal-hal yang baru, ide-ide yang baru di dalam lingkungannya. Kalau saudara lihat saat ini, walaupun di tengah krisis yang berkepanjangan, di tengah pandemik yang berkepanjangan seperti ini, ada saja saudara usaha dari orang-orang yang punya ide-ide baru, segar, dan itu benar-benar bisa memberikan mereka sebuah upah apa yang mereka usahakan. Saudara lihat, coba kita lihat saudara, mereka yang dulu menawarkan katakanlah sayur mayur yang saat itu mungkin kita harus ke pasar, membeli harus ke pasar. Tapi karena saat ini di pasar pun harus dibatasi, mereka menawarkan sebuah ide yang baru. Mereka mulai menawarkan sayur yang fresh, yang segar ke rumah-rumah. Ini adalah usaha ide yang baru, melahirkan sebuah usaha yang benar-benar bisa memberikan hasil yang luar biasa bagi mereka, saudara, yang tetap mau bertahan, yang tidak pernah patah semangatnya. Jadi, saudara, saat ini kita harus tidak boleh patah semangat. Ayo kita bangkit kembali. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, kita percaya ada upah yang telah menanti di ujung sana. Apalagi kita mengenal Tuhan, Tuhan pasti sediakan upahnya. Mungkin saat ini tidak kelihatan, mungkin saat ini belum kita lihat, tetapi nanti di sana, saudara, di sana, di ujung sana, Tuhan sudah menyediakan upahnya bagi kita yang bertekun mencarinya. Ayo kita bangun mezbah, walaupun saat ini mungkin masih kecil, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan kantor, dan sebagainya, saudara. Tapi percayalah, itu adalah usaha yang tidak pernah sia-sia. Apalagi usaha di dalam Tuhan, suatu hal yang tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Itu akan punya gaung yang luar biasa. Gaung yang luar biasa nantinya, saudara. Bukan hanya dampaknya kepada kehidupan kita sendiri, tapi akan punya dampak kepada seluruh, saya katakan, seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan bagi bangsa dan negara di mana kita ada. Bukan hanya kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya perusahaan di mana kita bekerja, tapi akan memberikan dampak kepada bangsa dan negara di mana saat ini kita berada. Haleluya. Jadi poin yang kedua, saudara, jangan patah semangat. Ayo motivasi kembali diri kita. Kita bangkit kembali. Kita mulai lakukan doa. Kita mulai lakukan usaha apa yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun usaha, itu pasti ada upahnya. Haleluya. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara, di situ dikatakan di ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring. Suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri, dan sangkakala. Ya, kembali lagi, saudara, dalam keadaan seperti ini, suatu hal yang bisa membangkitkan semangat kita ada pujian kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan yang membangkitkan semangat kita kembali. Sehingga kita tidak berlarut-larut di dalam kesesakan, kita tidak meratapi yang namanya keadaan. Tapi karena kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan, maka disitulah sukacita kita dapatkan. Dan semangat kembali. Kita memiliki semangat yang kembali. Memiliki semangat yang bisa kita dapatkan kembali.
Semangat kita bisa bangkit kembali, saudara. Haleluya. Itu dampak dari puji-pujian yang kita naikkan. Jangan berkeluh kesah, jangan meratapi hidup ini, jangan meratapi keadaan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah tetap menaikkan pujian, pujian bagi Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Saudara siap untuk menaikkan pujian dalam keadaan yang apapun, saudara. Karena di situ akan punya dampak yang luar biasa. Jadi, apa yang terjadi kemudian, saudara? Di ayat 19 yang terjadi adalah tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Tuhan memulihkan keadaan negara Yehuda pada saat itu selama 35 tahun pemerintahan Raja Asa. Keadaannya tidak ada lagi perang, keadaannya damai, orang kembali bersukaria, semua aktivitas kembali normal, aktivitas ekonomi kembali normal. Bukankah itu yang saudara dan saya harapkan saat ini? Semuanya kembali normal, saudara. Haleluya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, saudara, pada saat menghadapi hal-hal yang seperti ini, berkepanjangan, kesesakan yang berkepanjangan seperti ini, carilah Tuhan, karena ada Tuhan yang bisa kita temui, Tuhan yang berkenan kita temui. Kedua, saudara, bangkitkan semangat kembali, motivasi kembali semangat kita agar bangkit kembali, sehingga kita bisa memotivasi, membangkitkan semangat orang-orang di sekitar kita dan orang-orang lainnya, saudara-saudara. Yang terakhir, yang poin ketiga, tetap terus naikkan pujian kepada Tuhan, karena itu bukan hanya membangkitkan semangat kita, bukan hanya membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi itu juga akan memberikan dampak apa yang luar biasa ketika Tuhan bertahta di atas pujian. Tuhan segera memulihkan keadaan kita. Haleluya. 3 hal, saudara, itu kita lakukan di saat-saat seperti ini. Dan kita nantikan Tuhan memulihkan keadaan kita. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati.